Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherlina Fiandriani dengan 23197. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat demo untuk tugas individu ke-6, di mana materinya adalah basic magic. Jadi yang pertama itu kita tentang pendahuluan informasi dulu. Di sini kita harus menginput nilai baru nanti. Kita menggunakan alias nanti itu yang merupakan standar dunia data science. Kita juga mengecek sanksinya untuk memastikan instalasinya berhasil. Nah, ini sanksinya nantinya itu 2.4.3. Kemudian kita membuat vektor satu dimensi baris dan kolom, di mana di nanti itu ada perbedaan antara vektor baris dan juga kolom. Jadi baris pertama ini kita membuat array satu dimensi. Biasa setnya adalah 6, setnya dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan juga satu dengan satu kolom. Karena hanya punya satu pintu. Baris kedua kita buat vektor kolom dengan menambahkan kurung suku ganda. Setnya itu 6, 1. Yang ini kurung suku ganda. Ini kita jalankan dulu. Nah, dia akan menghasilkan satu baris saja. Yang ini, nah ini kita membuat vektornya itu dengan satu kolom. Dia ada dua kurung suku ganda. Setnya itu 6, 1, artinya 6 baris dan satu kolom. Ada 6 baris dan satu kolom. Selanjutnya itu kita membuat matriks 2 dimensi, yang dimana untuk membuat matriks kita memastikan list di dalam list contoh ini adalah matriks 3 kali 4, 3 baris dan 4 kolom. Ada 3 baris, 1, 2, 3, dan ada 4 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Di sini kita menggunakan backsheet untuk memverifikasi dimensinya. Ini kita menggunakan backsheet untuk memverifikasi dimensinya. Ada 3 baris dan 4 kolom. Selanjutnya kita masuk ke matriks khusus zeros, ones, dan lists. Nanti itu punya fungsi install untuk membuat matriks. MC zeros itu digunakan untuk membuat matriks berisi angka 0. Sebagai catatan penting, ukurannya itu harus dimasukkan dalam kurung tabel. Kurung tabel itu seperti ini, baris dan juga kolomnya. Kita juga bisa membuat 3 dimensi dengan layer, baris, dan juga kolom. Ini kan ukurannya ya. Nah, ini kan ukurannya ada 100 nih. Ini semua ada 100. Nah, isinya itu kan dia berisi angka 0, isi 0. Nah, sementara ini 6,2 itu dia baris dan juga kolomnya. Dia ada 6 baris dan 2 kolom. Nah, kenapa dia bisa error? Ini karena dia cuman ada, dia ini berbeda. Kita harus pakai dua seperti ini, dua tanda kurung tabel, karena dia kan hanya membaca 6 gitu ya. Karena MP0 ini kan dia membaca 0, beda dengan yang ini. Kalau yang ini kita jalankan, maka dia akan menghasilkan bukan dua sih, maksudnya 6 baris dan juga 2 kolom untuk yang nilainya 0. Mengapa demikian? Karena kan di sini kita menggunakan fungsi MP0. Jadi dia nilainya itu 0, dia sudah membaca di kurung pertama itu, berarti ini 0. Tapi kan di sini kita memasukkan angka 6 dan juga 2, otomatis ini dia tidak dibaca sebagai data type karena di sini itu data type 0 tadi. Gitu ya. Selanjutnya ini MP0 2 baris 6 kolom. Nah, saya menghasilkan seperti ini. Ini juga 5 baris 7 kolom. Ini 4 baris 5 kolom dan 2 kedalaman. Selanjutnya itu kita
Jadi NP1 ini, nah selanjutnya NP1 ini sama seperti virus tapi dia berisi angka 1. Angka 1 kita coba, nah berarti dia ada sebanyak 60. Nah di sini kita pakai dua kolom hafal agar bisa membaca ininya. Istilahnya kayak ada 4 baris 9 kolom gitu. Tapi yang dicetak adalah angka 1 karena kan kita menggunakan seperti NP1. Nah sedangkan ini NP.LineSpace ini yaitu akan membuat angka 5 angka yang jaraknya sama rata antara angka 1 sampai dengan angka 5. Tuh. Nah, dapat ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke akses elemen sektor. Nah, di bagian pentingnya itu di sini dia akan mengakses data. Matriks 1 ini mengambil baris indeks ke 1. Matriks sementara matriks yang ini tanda ini dia tanda titik 2 itu artinya semua baris dan min 1 artinya kolom terakhir. Sementara yang ini, nah yang ini itu artinya dia mengambil baris 0 sampai dengan 1 dan kolom 0 sampai dengan 2. Baris barisnya tidak termasuk. Coba kita klik. Kita masuk ke matriks 3 dimensi. Nah, untuk matriks 3 dimensi ini formatnya adalah indeks layer, indeks baris, dan juga indeks kolom. Contoh matriksnya itu 113. 113 yang artinya kita masuk ke layer kedua, baris kedua, dan ambil 3 elemen pertama. Ini kita coba jalankan. Nah, ini matriks itu dia nilainya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dia akan mengambil baris 0 yaitu 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Nah, di sini dia mengambil baris ke 1, 7, 8, 9 dan 10, 11, 12. Akses baris ke 0 kolom ke 1. Dia mengakses baris ke 0 yang artinya berarti 4, 5, 6 kolom ke 1. Selanjutnya nah selanjutnya itu kita masuk ke data dan memori, di mana Win8 atau Win32 itu dia menentukan seberapa besar memori yang dipakai. Kita bisa mengubah tipe data dengan .ascii. Byte ini menunjukkan total penggunaan memori dalam suatu satuan byte. Semakin kecil bitnya, misal Win8, semakin hemat memori. Nah, di sini kita menggunakan Win9 karena dia mengubah ya. Kan kita mau mengubah tipe data itu dengan menggunakan apa tadi. Ini diubah lagi. Nah, jadi seperti ini. Akhirnya itu dia menjadi datanya itu Win8. Berikut itu berdasarkan fungsi built-in. Kita bisa melakukan analisis statistik langsung pada matriks, misalnya itu max, min, reduce, standar deviasi, dan var atau varian. Ada juga axis sama dengan 1. Kemudian ini
itu operasi yang dilakukan per baris. Kalau X sama dengan 0, dia itu artinya operasi yang dilakukan per kolom. Sedangkan NP squared, QRT itu untuk akar dan NP power itu untuk pangkat. Ya, nah, sekarang kita masuk ke Rorschach matrix, di mana ini merupakan digunakan untuk mengubah struktur matriks tanpa mengubah isinya. Syaratnya itu jumlah total elemen harus sama. Contohnya matriks isi 12 elemen bisa diubah dari 3 baris 4 kolom menjadi 4 baris 3 kolom, 6 baris 2 kolom, atau bahkan 3 dimensi, yaitu 3 baris 2 kolom dan 2 kedalaman. Jadi diubah nih matriksnya dari 4 baris 3 kolom, 3 baris 4 kolom, jadi diubah jadi 4 baris 3 kolom. Diubah lagi nih jadi 3 baris 2 kolom 2 kedalaman. Diubah lagi jadi 2 baris 12 baris 1 kolom. Dan ini dia itu diubah menjadi 6 baris 2 kolom. Sekarang operasi matriks nih. Ada 2 jenis perkalian dinanti. Ada operasi elemen Y plus kurang kali dan bagi yang dilakukan pada angka di posisi yang sama. Contohnya A kali B. Ini contoh penyusunan matriks. Ini matriks A, ini matriks B. Kalau dijumlahkan jadi 132 dan 872. Kok bisa hasilnya 132? 1 tambah 0 kan 1, 3 tambah 0, 3, 1 tambah 1, 2, 5 tambah 3, 8, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang dikurang, hasilnya ya 1 kurang 0, 2 kurang 0, dan selanjutnya. Ayat persesuaian skala 2 dikali A. 2 kali 1 berapa? 2 kali 3, 6, 2 kali 1, 2, hasilnya seperti ini. 3,5 dikali B, 1 dibagi A. Ini perkalian matriks. Ada juga transpose, yaitu memutar matriks baris jadi kolom menggunakan point T atau NP transpose. Ini masih perkalian matriks biasa. Sedangkan ini adalah transpose matriks. Nilainya itu ada dot produk atau perkalian matriks yang dimana menggunakan NP dot XY. Syaratnya jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Barisnya sama, ini ada 2, ini ada 3. Oh, kita maksudnya di baris ini. Nah, ini error karena 3 sama 4 dan 3 itu tidak di baris 4 dan tidak di baris 2, jadi dia berbeda. Ini yang tadi yang itu sekarang jadi rating random value, yaitu nanti bisa membuat data acak. Ini ada NP random, yaitu dia membuat 25 angka bulat acak antara 0 sampai dengan 16. Sampai dengan 16. NP random normal 1.0, 0.1, 10. Ini artinya membuat 10 angka acak dengan distribusi normal. Dia dengan rata-rata 1.0 dan standar deviasinya adalah 0.1. Hasilnya seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya.
Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.